Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pemirsa sekalian, salah satu dari sifat yang ada pada diri manusia dan sering sekali muncul adalah rasa malas. Rasa malas untuk melakukan berbagai aktivitas, hingga malas untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika ditanya, kenapa rasa malas ini muncul? Maka kita bisa lihat, yang pertama adalah faktor internal dalam diri kita, bahwasanya manusia itu memiliki hawa nafsu ya, yang selalu mengajak kepada keburukan. Inna nafsa la ammaratum bisu illa marrahima rabbi. Jadi hawa nafsu yang ada pada diri manusia selalu mengajak kepada keburukan, dan salah satunya adalah selalu mengajak kepada kemalasan. Ya, ingin agar hidup itu santai, happy-happy, senang-senang ya, tanpa melakukan aktivitas yang bermanfaat baik di dunia ataupun di akhirat. Sehingga faktor internal dalam diri kita dalam bentuk hawa nafsu itu sangat mempengaruhi dan menggoda kita untuk selalu berbuat kemalasan ya, untuk selalu malas. Sedangkan yang kedua adalah bagaimana faktor internal ya, dalam atau yang ada dari luar diri kita, yaitu godaan dari iblis dan bala tentaranya. Dikatakan qala fa bima aghwaytani la aqudanna kasiratakal mustaqim. Ya, wahai Robku, ini perkataan dari iblis, bahwasanya karena engkau telah menyesatkanku, maka aku akan menggoda manusia ya, dari depan mereka, dari belakang mereka, dari samping kiri mereka, dari kanan mereka. Wala tajidu aksaruhum syakirin. Maka iblis dan bala tentaranya ya, godaan dari iblis dan bala tentaranya itu selalu menggoda manusia, mengajak manusia untuk berbuat kemalasan, untuk malas dalam melakukan berbagai aktivitas, termasuk juga malas dalam beribadah. Sehingga kemudian ya, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita agar terhindar dari rasa malas. Hal ini maka kemudian kita lihat bagaimana Islam memberikan solusi ya, dalam memerangi rasa malas. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman. Di situ disifatkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu yaumin huwa bisya'an ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu setiap hari itu sibuk mengurus makhluknya. Ya, tentu saja kesibukan Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan kesibukan makhluk. Ya, dikatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan makhluk ya, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha Sami, Maha mendengar dan juga Maha melihat. Maka Allah Subhanahu wa taala sibuk dengan mengatur umatnya, mengatur dari makhluknya. Oke, kemudian yang kedua adalah bimbingan dari Nabi SAW, di mana beliau memerintahkan, beliau memberikan contoh ya, agar kita itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas.
Sehingga ya merujuk pada hadis ini, maka kita sebagai seorang muslim ya, langkah pertama untuk memerangi rasa malas yang ada dalam diri kita itu adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari sifat malas itu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana how to manage our time ya. Bagaimana kita itu dapat mengelola waktu kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala tadi ya sibuk hari-harinya dengan apa? Mengatur makhluknya. Maka kita sebagai hambanya tentu saja sibuk ya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, termasuk juga aktivitas-aktivitas keduniaan yang lainnya, baik yang wajib ya, sunnah ataupun yang mubah. Nah, berarti cara kedua atau langkah kedua dalam kita memerangi rasa malas itu adalah kita bisa mengatur waktu kita. Waktu untuk ibadah, waktu untuk muamalah, waktu untuk diri kita sendiri, waktu untuk keluarga, waktu untuk masyarakat. Itu kita harus atur sehingga kemudian kita paham bahwasanya apa yang telah kita plankan, kita rencanakan, kemudian kita laksanakan sebagai salah satu bentuk dari aktivitas yang merupakan nanti bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memanage, mengelola waktu. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita memerangi rasa malas ini? Tentu saja adalah dengan memahami ya bahwasanya setiap aktivitas yang kita lakukan yang nilainya positif itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Ya, tidaklah sebuah kebaikan itu akan dibalas kecuali dengan kebaikan yang lainnya. Sehingga aktivitas yang akan kita lakukan, yang sedang kita lakukan ataupun yang telah kita lakukan itu sudah dijanjikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala ketika itu adalah kebaikan. Sehingga kemudian ya kita akan bersemangat untuk mengamalkan, kita bersemangat untuk melakukan berbagai aktivitas ya, tidak ada lagi muncul rasa malas dalam diri kita. Ya, kemudian yang keempat adalah kita pahami bahwasanya ketika kita malas untuk bergerak, mager bahasa anak muda sekarang, ataupun malas dalam melakukan berbagai aktivitas ya, maka kita ingatkan kembali dengan tujuan dari kehidupan kita, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Nah, dari sini kemudian kita memahami bahwa karena tujuan kita adalah ibadah, maka jangan sampai kita malas dalam diri kita untuk beribadah ya, untuk bermuamalah, untuk melaksanakan syariahnya. Dan yang terakhir, yang kelima adalah bahwa bagaimana cara memerangi rasa malas ini. Kita pahami bahwasanya rasa malas ini selalu membawa kepada penyesalan, selalu membawa kepada hal-hal yang sifatnya negatif. Ya, sehingga kemudian kita akan paham ketika saya tidak melakukan hal ini, saya tidak akan mendapatkan ini. Ketika saya malas, maka kemudian saya tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah, dari sini kita memahami bahwa rasa malas ya, tidaklah muncul rasa malas kecuali penyesalan akan terjadi. Sesuatu yang kita inginkan tidak akan kita dapatkan karena rasa malas tersebut. Nah, dengan ini mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah serta inayahnya sehingga kita terhindar dari rasa malas. Dan kuncinya adalah yang pertama, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni a'udzubika minal kasali. Ya Allah, jauhkanlah kami, aku berlindung kepadamu dari rasa malas. Yang kedua adalah kita harus mengatur waktu kita ya, agar tidak ada waktu yang terbuang, yang sia-sia ya, apalagi yang haram. Yang ketiga adalah fokus kepada tujuan kita. Bagaimana tujuan kita ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyembahnya, sehingga kemudian kita akan tersibukkan dengan peribadahan tersebut. Yang berikutnya adalah bagaimana efek ya, kita pikirkan efek daripada rasa malas itu akan membawa kepada penyesalan dan akan menjadikan kita tidak mendapatkan apa yang seharusnya kita bisa dapatkan karena rasa malas ya, karena kita tidak melakukan apa-apa tersebut. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.